Oke, kali ini kita bakal bahas topik yang lagi panas-panasnya, bahkan lebih panas dari aspal Jakarta di siang bolong, yaitu fenomena terjun bebasnya harga mobil listrik bekas di Indonesia. Gimana nggak heboh? Kalau dulu kita mikir mobil listrik itu investasi masa depan yang bakal awet harganya, kenyataan di lapangan per April 2026 ini malah bikin para pemilik pertamanya mungkin pengen nangis di pojokan garasi. Penurunannya nggak main-main, Sob. Kita nggak bicara soal depresiasi 10 atau 20% lagi. Tapi ada yang harganya sudah terpangkas sampai setengahnya hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun pemakaian. Gila nggak tuh? Mari kita bedah satu-satu korban dari fenomena ini. Pertama, sang pionir Hyundai Ioniq 5. Dulu, pas awal keluar tahun 2022, kalian harus antre berbulan-bulan dan siap keluar duit 800-an jutaan. Sekarang, di bursa mobil bekas, unit 2022 itu sudah nongkrong di angka 350 sampai 420 jutaan aja. Lanjut ke si mungil yang lincah, Wuling Air EV. Versi standarnya yang dulu barunya 200 juta kecil, sekarang bisa kalian bungkus di angka 100 jutaan awal. Malah ada yang jual 105 juta kalau kondisinya butuh sedikit sentuhan kasih sayang. Varian long range-nya juga sama aja nasibnya. Dulu belinya 270 jutaan. Sekarang di pasaran sudah banyak yang buka harga 145 jutaan. Padahal fiturnya lumayan lengkap. Tapi ya gitu, hukum pasar berkata lain. Bahkan pemain baru yang sempat bikin heboh kayak BYD Dolphin pun nggak luput dari badai ini. Unit tahun 2024 yang barunya di angka 425 juta rupiah, sekarang bekasnya sudah di angka 300 jutaan kecil. Depresiasinya cepat banget kayak akselerasi 0-100-nya sob. Dan yang paling tragis mungkin Hyundai Kona EV generasi lama tahun 2021. Mobil yang dulu dibanderol 700 jutaan, sekarang kalian bisa bawa pulang cuma dengan modal 245 jutaan. Harganya sudah setara city car bensin kelas bawah sob. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa seanjlok ini? Apakah karena mobilnya gampang rusak? Enggak juga. Faktor utamanya justru karena perang harga yang dimulai oleh para produsen mobil baru, terutama brand-brand asal China. Bayangkan, kalian beli mobil listrik seharga 500 juta rupiah, bulan depannya muncul brand lain yang speknya lebih tinggi, tapi harganya cuma 400 jutaan rupiah. Otomatis, harga bekas mobil kalian langsung terseret turun karena orang bakal mikir, mending beli baru sekalian. Belum lagi soal lompatan teknologi. Dunia EV itu kayak smartphone sob. Tahun ini jarak tempuh 300 km udah dianggap oke, tahun depan muncul yang 600 km dengan harga yang sama. Mobil lama jadi kerasa obsolete alias ketinggalan zaman dalam sekejap. Masalah psikologis juga main di sini. Banyak calon pembeli mobil bekas yang masih ngeri soal kesehatan baterai atau state of health. Mereka takut pas beli bekas, 2 tahun lagi baterainya soak dan ganti baterainya bisa seharga mobilnya itu sendiri. Selain itu, kebijakan pemerintah soal PPNDTP atau diskon pajak buat unit baru bikin mobil gres jadi sangat menggoda. Kalau harga baru kena subsidi, ya harga bekasnya harus makin tiarap biar tetap laku dilirik orang. Dari sisi lembaga pembiayaan atau leasing juga belum berani kasih bunga rendah buat EV bekas. Mereka masih meraba-raba harga pasaran di masa depan, jadi syarat kreditnya seringkali lebih ribet dibanding mobil bensin yang harganya lebih stabil. Sekarang kita bicara sisi negatifnya. Jelas, ini mimpi buruk buat kalian yang suka gonta-ganti mobil setiap 2 tahun. Resale value yang buruk bikin kalian bakal rugi bandar kalau niatnya cuma buat nyobain teknologi terbaru. Biaya asuransi untuk EV juga cenderung masih tinggi. Belum lagi kalau kita bicara soal infrastruktur pengisian daya yang meskipun makin banyak, tapi tetap belum sefleksibel pom bensin di setiap tikungan jalan. Satu lagi, kalau kalian beli EV bekas yang tahunnya sudah agak lama, kalian mungkin nggak bakal ngerasain fitur-fitur otonom terbaru atau sistem manajemen energi yang lebih efisien yang ada di model-model 2026 ini.
Tapi tunggu dulu, jangan langsung pesimis. Fenomena ini sebenarnya punya sisi positif yang sangat manis, terutama buat kalian pembeli cerdas yang memang niat pakai mobilnya untuk jangka panjang. Ini adalah waktu terbaik untuk naik kelas ke teknologi EV. Bayangkan, dengan budget 400 juta, dulu kalian cuma dapat MPV bensin standar, sekarang kalian bisa dapat Ioniq 5 yang interiornya kayak lounge hotel bintang 5 dan suspensinya jempolan. Biaya operasionalnya tetap jauh lebih murah dibanding mobil bensin. Jadi, meskipun harga jual kembalinya jatuh, selisih biaya bensin dan servis rutin yang kalian hemat selama bertahun-tahun bisa jadi kompensasi yang lumayan banget. Buat kalian yang cuma pakai mobil untuk komuter dalam kota, beli Wuling Air EV bekas di harga 100 jutaan itu deal yang sangat logis. Pajak tahunannya murah, perawatannya minim, dan kalian nggak perlu lagi antre di SPBU. Kesimpulannya, pasar mobil listrik di Indonesia lagi masa transisi yang liar. Ini bukan berarti mobil listrik itu produk gagal, tapi lebih ke arah koreksi pasar karena teknologinya yang masih berkembang sangat pesat. Saran dari kami, kalau kalian mau beli EV bekas, cek kesehatan baterainya bener-bener. Pakai alat scanner resmi buat lihat kesehatan baterainya atau state of health-nya. Kalau masih di atas 90%, sikat aja. Gak usah dengerin apa kata orang soal harga jatuh. Karena pada akhirnya mobil itu adalah alat transportasi, bukan investasi properti. Kalau kenyamanan dan efisiensi yang kalian cari, harga anjlok ini justru adalah diskon besar yang dikasih oleh pasar buat kalian. So, gimana nih? Kalian tim yang mending beli bensin aja karena harganya stabil, atau tim yang lagi mantau bursa mobil bekas buat sikat Ioniq 5 harga miring? Tulis di kolom komentar ya.